Kan mungkin ke Pak Dian Edianare. Pak Dian, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Terima sehat, kasih Pak. telah bergabung bersama kami Pak. Ya, sama-sama, Senang bisa Pak. bertemu dengan Pak Dian. Pak Dian, mungkin kalau dari OJK, izin saya ingin langsung bertanya saja Pak tentang keadaan yang ada di pasar keuangan Indonesia, terutama pasar modal beberapa waktu lalu. Ada gejolak yang terjadi di bursa efek atau pasar modal kita. Adakah yang ingin disampaikan dari OJK mengenai keadaan tersebut? Silahkan Pak. Wah, ini juga sama, Pak. Pertanyaannya juga pertanyaan berat nih. Ya, sebagai supir tembak juga lagi saya sama juga. Jadi sama nasib kita Bu Destri ini. Langsung straight forward ke persoalan yang inti. Izin ya Bu dan Pak Dian. Kita kasih tepuk tangan dulu Baik. agar semangat menjawab ya panelis kita di Outlook ini. Silahkan Pak. Tapi ya saya anggap ini forum KSSK aja kan, nggak ada masalah. Betul gitu kan, Pak. KSSK biasa ribut Pak. Jadi kalau udah jadi nggak ada masalah gitu. Jadi memang saya menilai justru salah satu keunggulan kita nih Pak sebetulnya di Republik Indonesia itu karena kita tuh punya KSSK Pak. KSSK itu Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nah ini yang sebetulnya semua persoalan-persoalan yang terkait dengan perekonomian kita itu seharusnya nih bisa diselesaikan di forum ini Pak. Ini sebetulnya. Apapun ya, mau bicara apa coba sekarang? Mau moneter, fiskal, mau stabilitas sistem keuangan, apa ya? Semua itu kita discuss di situ. Dan seandainya sebetulnya kalau itu dioptimalisasi fungsi KSSK itu, saya yakin betul sebetulnya bahwa upaya-upaya kita untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi ini bisa selesai secara lebih baik. Itu dulu statement pertamanya Pak. Nah yang kedua ini yang paling ini Pak yang mungkin perlu saya sampaikan beberapa hal. Apapun yang terjadi ini hebatnya kita itu Pak, orang Indonesia itu selalu ada blessing in disguise. Jadi untung saja gitu. Persoalannya ada begitu. Nah, saya melihatnya begini Bapak sekalian, persoalan-persoalan yang terkait apakah di pasar modal atau juga beberapa sektor lain itu, kalau menurut saya itu bukan persoalan yang mendadak Pak sebetulnya. Bisa dikatakan ini persoalan-persoalan yang bisa dikatakan sudah agak cukup lama gitu kan, persoalan-persoalan ini, tetapi mungkin bisa menjadi semakin terungkap karena persoalan-persoalan yang terkait dengan berbagai gejolak yang terjadi dalam perekonomian kita secara global maupun secara domestik dan lain sebagainya gitu kan. Nah sehingga memang mungkin saya tidak akan mengelaborate lebih lanjut, misalnya kondisi makroekonomi sebetulnya itu juga berdampak signifikan sebetulnya terhadap performance dari pasar modal. Nah persoalan kemudian yang terkait dengan MSCI itu adalah penilaian sebetulnya dari rating agency yang sebetulnya juga ini bukan sesuatu yang baru ya. Kebetulan pekerjaan saya waktu di Bank Indonesia itu ngurusin rating agency Pak. Jadi persoalan dengan rating agency itu sebetulnya juga bukan persoalan yang kita up and down-nya itu juga zaman dari mungkin saya udah lama sekali ya, udah puluhan tahun dealing dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan rating agency. Artinya memang kadang-kadang mungkin distant thinking nih antara kita dengan rating agency itu merupakan persoalan-persoalan yang harus justru direkonsiliasi Pak. Harus segera ditemukan jawaban-jawabannya itu secara lebih tepat Pak gitu. Jadi karena memang kalau ini yang menjadi persoalan itu adalah kemudian ada kebutuhan-kebutuhan mendesak. Kemudian untuk melakukan sesuatu yang quote unquote ya bisa dikatakan mungkin reformasi struktural Pak. Yang akan kita lakukan di pasar modal itu adalah bagian dari sesuatu yang ya sudah terjadi sekarang, tetapi tentu ada atau tidak ada MSCI, pada hakikatnya tentu OJK itu berkewajiban sebetulnya untuk dari waktu ke waktu untuk melihat kondisi pasar modal kita. Terutama di dalam konteks tentu saja dalam konteks governance, dalam konteks yang terkait dengan persoalan integrity dan lain sebagainya yang memang itu memerlukan jawaban yang tidak pendek Bapak Ibu sekalian. Karena itu suatu industri tentu saja kita melihat suatu industri yang terdiri dari berbagai bisa dikatakan berbagai permain di situ ada tentu saja ada emiten, ada kemudian juga ada bursa efek, ada self regulatory organization, terus kemudian juga yang kita juga melihat bahwa ada yang terkait dengan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang merupakan supporting terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di bursa efek. Nah tentu membangun suatu sistem yang lebih solid, lebih kuat ini memerlukan waktu yang cukup. Tetapi saya kira upaya-upaya yang sudah disampaikan oleh ketua pejabat sementara ketua kita itu
sudah jelas ya, dan yang disampaikan oleh Pak Hasan juga sudah jelas apa langkah-langkah kita yang akan kita lakukan. Saya tidak perlu mengulang di sini, tetapi saya kira memang kita ingin melihat yang ya mungkin dikatakan kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang immediate dulu, terus kemudian secara bertahap tentu kita akan menyelesaikan banyak persoalan. Tentu yang terkait dengan apa namanya free float dan lain sebagainya sudah teman-teman pahami betul, dan kemudian juga aspek-aspek lain yang terkait dengan apa namanya shallow-nya market kita, kemudian juga bagaimana isu-isu yang terkait dengan mungkin dengan terkait dengan apa namanya blow and dump dan lain sebagainya, dan mungkin isu-isu lain yang terkait dengan masalah insider trading dan lain-lain sebagainya. Tapi saya kira arahnya sekarang sudah clear Bapak Ibu sekalian, bahwa kita memang akan menerapkan pasar modal kita itu sesuai dengan best practice internasional. Itu yang sudah for sure. Dalam segala hal ya Pak ya, tentu dalam semua hal, apakah itu dalam konteks regulasinya, dalam konteks pengawasannya, dalam konteks enforcement hukumnya pun kita akan menerapkannya sesuai dengan international best practice. Nah ini kenapa ini harus dilakukan sesegera mungkin, karena Bapak Ibu sekalian, sebetulnya dalam teori regulasi dan teori juga dengan terkait dengan supervisi, karena ini tugas kami itu sebetulnya, apapun yang kita dilakukan untuk sesuatu bidang itu akan berdampak terhadap competitiveness negara kita secara keseluruhan maupun secara bidang berbidang. Misalnya saya nih sekarang sebagai pengawas perbankan, kalau saya mengeluarkan regulasi, itu relatifly sebetulnya kalau perbankan itu lebih mudah dilakukan. Karena apa Bapak sekalian? Karena kita punya standar internasional. Ada Basel Committee on Banking Supervision itu, BCBS itu. Kita tuh tidak bisa menyimpang dari situ sebetulnya. Ada diskresi dilakukan di dalam sektor perbankan, itu dalam beberapa hal yang mungkin harus di-adjust sedikit mungkin dengan kondisi perekonomian, kondisi perbankan domestik, tetapi secara overall kita tuh tidak bisa directly against international rules and regulation. Karena apa? Karena disitulah sebetulnya nanti kita akan dinilai apakah memang perbankan kita ini memiliki standar yang sama-sama kuat, misalnya dalam prudential banking dan lain sebagainya. Nah ini adalah salah satu contoh bagaimana sebetulnya ketika kita menerapkan international best practice, maka sebetulnya bisa dikatakan kita itu relatifly aman. Saya tidak akan menguraikan lebih lanjut nih mengenai banking teman-teman Bapak Ibu sekalian, karena ini ibarat apa namanya ahli gajah itu ya, ahli ular dan ahli gajah. Jadi saya tidak akan begitu. Jadi kalau sudah ngomong banking, saya akhirnya ngomong banking semuanya, ini bisa 2 jam sendiri ngomong banking. Nah tetapi intinya itu Bapak sekalian. Jadi kita itu sekarang mau di dalam regulasi apapun nanti, itu semua harus di international best practice kan. Karena dengan demikian Bapak sekalian, itu yang akan membuat orang atau investor-investor luar dan lain sebagainya akan bisa mengukur sebetulnya bagaimana kesehatan atau bahkan integritas sistem di dalam negara kita itu. Nah, tapi kalau kita diskrepensinya semakin jauh dari international best practice, sudah pasti itu akan menimbulkan banyak persoalan. Nah, sekarang ketika niat kita nih tentu saja di board, tentunya Dewan Komisioner itu ada bagaimana menerapkan international best practices dari pasar modal kita, supaya pasar modal kita itu kemudian menjadi kompetitif, gitu. Kita bicara soal pasar modal, kita menjadi hubnya, mungkin yang namanya terkait dengan apa namanya pasar modal itu sudah sejak kapan? Sudah lama, tetapi kita belum bisa mewujudkan. Tetapi tentu tadi saya kira dengan situasi yang seperti sekarang ini, kita memiliki kesempatan yang baik, yang sangat timely sebetulnya untuk melakukan perombakan yang mendasar sehingga kita akan bisa semakin kompetitif dan semakin menerapkan sebetulnya international best practices. Nah, jadi itu saya kira kalau apa yang akan kita lakukan, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Masalah yang terkait dengan masalah transparansi, yang terkait dengan isu-isu itu semua akan kita jawab secara lebih clear. Dan tadi kembali kepada persoalan-persoalan itu Bapak sekalian, pasar modal juga bisa dikatakan tadi yang dikatakan Bu Desi itu benar. Rupiah itu bisa naik turun, biasa. Di pasar modal juga naik turun, biasa juga sebetulnya, karena tentu itu akan karena tentu saja akan selalu ada perkembangan sentimen positif dan negatif. Dan kata orang, untuk mengukur situasi yang real dari perekonomian kita itu adalah naik turunnya pasar modal itu akan bisa benar-benar mengukur sebetulnya kinerja ekonomi kita seperti apa. Tetapi Bapak sekalian, itu dengan persyarat bahwa semua kondisi sebagai kondisi semua rules regulation
itu kemudian diterapkan sesuai dengan international best practices. Jadi masalahnya kenapa orang jadi sehingga predictability untuk investor, perlindungan untuk investor dan lain sebagainya itu kemudian memang merupakan international best practice yang harus kita kembangkan. Jadi saya melihat gitu, walaupun situasi kita mungkin sekarang sedang down, tetapi saya melihat prospek yang sangat luar biasa ke depan, bahwa pasar modal kita akan bisa bounce back dalam waktu yang tidak lama dengan konsistensi kita menerapkan rules and regulations dan mengenforce-nya secara lebih konsisten di masa yang akan datang. Itu mungkin mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan. Pak Dian, izin mungkin tanggapannya atas apa yang tadi disampaikan oleh Bu Dian, tapi mungkin sedikit saya juga ingin bertanya mengenai capaian dari pertumbuhan kredit di tahun ini. Kan memang tidak sampai double digit, namun DPK tuh tumbuh tinggi. Tadi juga kita ada data yang kita bisa baca bersama-sama di presentasi oleh Pak Anggito bahwa targetnya tahun ini DPK itu di kisaran 8,6 ya Pak ya. Namun kredit itu bisa digenjot di atas 2 digit atau 10-an%. Kita ingat tentunya untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi butuh kredit yang juga cukup solid. Pak Dian, adakah tanggapan Anda mengenai hal ini dari OJK? Silahkan. Baik, terima kasih nih Mbak untuk pertanyaannya yang mungkin saya menjawabnya begini dulu nih Bu. Kalau diskusi seperti ini nih sebenarnya kalau ngumpulin ke SSK itu biasanya kita pulang subuh ya Bu, gitu ya. Jadi akan panjang ini perbedaan. Tadi kalau kita misalnya tadi Pak, target OJK sekarang menetapkan range 10 sampai dengan 11 ya. Tentu itu kenapa kita berani begitu dulu nih? Kenapa itu kemudian range itu tidak terlalu lebar kita bikin? Karena ini karena tugas kita ini kan memang betul-betul mengamati individual bank Pak. Jadi kita itu memang harus based on reality lah kira-kira begitu untuk memprediksi sesuatu. Nah, memang kalau kita lihat dikaitkan dengan pertanyaan Mbak tadi itu adalah terkait dengan growth kita tidak nyampe 10 tahun lalu gitu ya. Nah ini memang situasi yang menurut saya challenging sekali ke depan itu sebetulnya seperti apa. Tetapi Pak, kalau saya melihatnya ke depan itu, kenapa kita punya confidence seperti itu? Karena situasi kemarin itu beberapa bulan itu bisa dikatakan, nih kalau yang growth-nya paling tinggi selama ini kan Bank BUMN sebetulnya Pak, ya bisa dikatakan begitu. Dan itu sedang pergantian pada waktu itu Pak. Bahkan sekarang itu ada beberapa yang masih diproses oleh saya dalam fit and proper, belum selesai. Tapi berarti mereka itu baru menduduki posisinya masing-masing. Artinya bahwa dilihat dari itu kan mereka itu total mungkin lebih dari 50%. Seandainya 50% itu bisa konsolidasi, kemudian pimpinannya ini baru semua dan kemudian juga mungkin mereka mulai menyusun strategi yang lebih agresif, ini most likely bisa peningkatan yang signifikan gitu kan. Karena tentu mereka itu adalah baru dan tentu punya cita-cita yang tentu mereka juga ingin sama saja. Kita ingin melihat growth ekonomi itu lebih tinggi dan tentu saja kredit juga lebih tinggi. Nah itu adalah yang mendasari di belakang. Di samping itu Bapak sekalian karena kita ini sekarang itu dari hasil pertemuan kita kemarin dengan banyak perbankan yang terkait dengan perumusan rencana bisnis bank, itu memang menunjukkan ada adjustment yang tidak downward tapi upward gitu ya dalam konteks pemberian kreditnya ini. Nah, ini adalah tanda-tanya seperti itu. Kemudian untuk UMKM misalnya sekaligus saya jawab dulu. UMKM ini kita tuh sekarang baru saja gitu memiliki instrumen kewenangan baru dari Undang-Undang P2SK yang kita sekarang itu sudah kita keluarkan ya, ada POJK sendiri yang terkait dengan kemudahan akses UMKM. Dan kita baru saja nih OJK itu mendirikan, ini di bawah saya itu adalah mendirikan lembaga baru gitu ya, direktorat baru, direktorat UMKM. Nah ini adalah memang kita persoalan UMKM yang memang ruwet itu, yang terkait data dan lain sebagainya, kemudian bisnis model dan macam-macam itu kemudian kita akan betul-betul rumuskan. Nah ini akan sangat panjang saya kalau menguraikan, tapi intinya ini ada suasana baru gitu untuk bagaimana kita meng-approach growth kredit tahun depan ini. Memang ada kekhawatiran begini, karena kalau kita lihat kemarin misalnya waktu saya ketemu dengan teman-teman Komisi 11, itu bahwa pada saat itu dipertanyakan mengenai masalah, loh ini undisbursed loan cukup besar Pak, gitu Pak. Nah ini ada sekitar
2.400 Pak, 2.400 kira-kira yang undisbursed loan. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif lain, bahwa itu adalah sebenarnya sudah komitmen nih, komitmen para pengusaha itu untuk kemudian bisa mendisburse uang ini someday somehow gitu ya. Nah harapannya gitu. Nah saya melihatnya begini, berarti dari persoalan-persoalan yang disinggung nanti oleh Pak Yuda, Bu Destri, dan juga Pak Anggi itu tadi, saya kira kita jadi ketemu nih. Persoalannya itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan demand kredit. Gitu. Demand kredit ya Pak ya? Iya betul, demand kredit yang lebih signifikan. Dan bagaimana ini bisa dilakukan? Saya jadi, Pak CT, saya tuh jadi ingat konsep lama sebetulnya. Dan itu saya kira, saya yakin bisa dilakukan oleh negara kita. Karena banyak negara lain itu bisa maju dengan konsep lama ini. Yaitu yang disebut dengan incorporated Pak. Jadi seandainya kita bisa merealisasikan Indonesia Incorporated gitu Pak, nampaknya tiba simpang siur yang terkait dengan perekonomian kita itu kemudian akan bisa menjadi lebih solid. Artinya karena incorporated itu akan mengarahkan betul semua sektor. Apakah itu industri, industrial sector, apakah itu yang terkait dengan masalah trade sector, kemudian investment sector, kemudian financing sectors, itu bisa kemudian istilahnya itu di orchestrated. Jadi komitmen bersama itu yang paling penting dalam satu negara itu. Jangan sampai kemudian satu sektor belok ke kiri, satu belok ke kanan, satu lurus. Itu tidak akan nyampe-nyampe begitu. Jadi strategi kita itu adalah bagaimana ini strategi industri kita. Jadi strategi industrial policy kita, investment policy kita, trade policy kita, financing facility itu kemudian harus dibaca sebagai suatu cluster. Bagaimana kita memajukan bersama-sama untuk meng-create demand yang lebih benar-benar sustainable. Nah perekonomian kita itu bisa di-drive begitu. Kalau kita lihat sejarahnya, negara-negara berkembang yang bisa mengejar kemajuan negara-negara maju itu hanya bisa dengan menerapkan incorporated. Korea, Jepang, Singapura, semua. Artinya tidak bisa jalan masing-masing Pak. Jadi inilah yang harus diciptakan oleh kita itu. Walaupun saya tahu tantangannya berat. Tetapi it is worth it to try. Bagaimanapun juga. Karena tanpa koordinasi yang jelas Pak, tanpa policy direction yang clear dari masing-masing sektor, don't expect too much perekonomian kita akan bisa luar biasa dalam segala hal, termasuk juga industri, kemudian ekspor dan lain sebagainya. Nah, financing memang sangat penting. Tetapi tadi Pak, kalau financing itu tersedia, likuiditas cukup, Bu Destri siap, makan Pak Menteri Keuangan menambah kita 200 triliun gitu kan. Nah, tapi tadi 2.400 itu masih ada Pak uang itu. Nah kalau ini tidak dipakai Pak gitu, ya nggak akan jalan gitu. Nah ini yang urgent kalau menurut saya. Atasi persoalan ini secara lebih sistemik gitu. Jadi pendekatan kita tentu harus pendekatan Indonesia Incorporated. Enggak ada pilihan lain kalau menurut saya. Jadi artinya disitulah akan semua orang harus mereview sekarang kebijakannya itu, kemudian diarahkan kemana. Sebetulnya kita tuh sebagai negara yang segede gini, we are still the biggest economy in ASEAN gitu kan, bagaimanapun juga gitu. Dan dengan segala macam keunggulan natural resources dan lain sebagainya, bagaimana nih tinggal bagaimana kita membangun suatu iklim, ekosistem dan lain sebagainya yang lebih kondusif terhadap kegiatan usaha. Nah ini bukan, artinya adalah yang terkait dengan pilihan-pilihan policy kalau menurut saya. Tetapi kalau saya lihat pendekatan incorporated itu adalah sangat penting. Nah ini itu yang mungkin mudah-mudahan menjawab persoalan. Jadi artinya sebetulnya kenapa optimis itu, kenapa OJK ada optimis Pak melakukan ini? Karena memang ada beberapa faktor tadi Pak sebetulnya. Potensinya ada, besar. Bagaimana kita tinggal mendorongnya itu? Yang kan nggak mungkin. Kalau kemarin misalnya katakanlah tadi ada pengusaha-pengusaha, segitu banyak pengusaha, kemudian bikin komitmen untuk narik uang, itu sudah 2.400. Bayangin untuk 2.400 saja disalurkan saja, itu sudah sangat signifikan. Dan satu hal tadi mungkin yang saya sedikit merespon, dan ini biasa Bu, kalau Bapak Ibu sekalian, kalau di KSSK begini. Jadi kalau Bu Desi dengan saya ya sparring partner aja Pak, jadi sebetulnya nggak apa-apa juga Pak gitu kan. Ini kok tingkat suku bunga turun-turun gitu kan ya, padahal BI rate sudah dipotong berapa kali gitu kan, kira-kira begitu, kok bank nggak turun-turun juga.
Nah kalau saya bukan membela bank Pak, cuma masalahnya pada waktu itu kita untuk waktu yang lama itu kita ada di rezim interest rate yang sangat tinggi Pak. Ya gitu kan, itu persoalannya. Pada saat itu bank tidak menaikkan tingkat suku bunga. Dia menghold itu. Jadi kalau menghold berarti keuntungannya turun kan gitu, kira-kira begitu kan. Nah sehingga untuk mereka kemudian mengadjust ke kredit, interest rate di kredit itu kemudian memang waktunya jadi lama gitu. Jadi policy, ya katakanlah ini yang durasi implementasi policy itu kemudian agak sedikit lama, tapi sekarang sudah mulai kelihatan itu. Tetapi kalau saya melihatnya itu bahwa memang kalau orang ada menanyakan, wah ini kok lazy bank segala macam gitu kan, bang itu taruhannya di SBN aja atau di mana gitu ya, atau di SRBI gitu, lazy gitu. Enggak juga Pak, SRBI berapa? SBN berapa dengan suku bunganya? Kalau kredit itu pasti di atas 9, di atas 10. Ya pasti lebih menguntungkan kalau ada demand kredit ya pasti orang ambil kredit dong. Ngapain pula ke SBN gitu. Tetapi kan kalau mereka itu merasa itu sebagai suatu bagian dari strategi saja menaruh di SBN dulu. Jadi kalau begitu suasana seperti tadi saya katakan, kalau Indonesia Incorporated ini kemudian jalan clear dalam semua policy itu, yang akan terjadi kemudian ini akan mendrive Pak. Kita itu potensinya semua ada di kita Pak. Artinya juga memang drive kita, GDP kita kan tetap aja consumption. Dilihat dari consumption saja kalau misalnya itu kemudian bisa di-drive. Terus kemudian tentu saja lapangan pekerjaan akan di-create lebih banyak dan macam-macam. Tetapi kalau saya melihatnya dari aspek itu, mudah-mudahan itu menjawab paling tidak untuk sementara. Terima kasih. Sangat menjawab.